merupakan hal yang tidak mudah, karena kemarin kita sudah mendapatkan kelulusan dari zona integritas ini yang meraihnya pun tidak mudah karena bisa mengakomodir seluruh anggota. Kemudian pada kesempatan kali ini mungkin saya sedikit mengingatkan bahwa zona integritas itu merupakan gambaran diri kita dalam suatu organisasi yang terlihat dan dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas ini menunjukkan suatu konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Kadang-kadang kalau kita ketahui, kita hanya berbicara sebatas bibir saja. Integritas merupakan gambaran dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Jadi yang saya harapkan bahwa perilaku kita menjadi positif tergantung kita berpikir pada saat itu. Bagaimana kalau kita berpikir positif yang akhirnya segala tindak tanduk kita ke depan akan menjadi positif. Tetapi sebaliknya kalau kita mulai awal datang bekerja itu berperilaku atau berpola pikir negatif, akan kelanjutannya akan menjadi negatif. Untuk itu saya harapkan bahwa Ibu sekalian mulai saat ini sudah berpikir positif begitu masuk rumah sakit, masuk kantor, sehingga perilaku kita akan menjadi positif. Dan itu sangat bermanfaat untuk anggota yang lain, untuk pasien, keluarga pasien, dan seluruh yang ada di Rumah Sakit Dr. Esnawan Antariksa ini. Itu yang mungkin saya tekankan, dan mungkin ada beberapa hal yang harus kita kerjakan dalam dalam implementasi nantinya, bahwa zona integritas ini untuk menuju WBK dan BBBM butuh effort, butuh tindakan yang nantinya akan dinilai oleh tim, ya, sehingga kita bisa mendapatkan kriteria yang diharapkan dari pemerintah. Saya kira itu. Sebelumnya terima kasih sekali lagi kepada Ketua dan seluruh pengurus dan seluruh bagian-bagian yang ada di rumah sakit untuk bersama-sama kita bekerja menuju pembangunan zona integritas yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Kak Rumkir. Untuk acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Ketua Zona Integritas, itu Kolonel Kas Dr. Wawan Mulyawan, SPBS Konsultan SPKP. Kepada Dr. Wawan, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bu Ambar sebagai moderator. Yang terhormat Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa yang dengan sangat luar biasa telah sangat mendukung program pelaksanaan pembangunan zona integritas kita selama tahun 2020 dan juga tahun 2021. Yang terhormat para pejabat di Rumah Sakit Dr. Esnawan Antariksa, teman-teman, para anggota tim pembangunan zona integritas menuju WBK dan BBBM, juga kami sampaikan kepada seluruh anggota yang sudah bersedia hadir. Saya lihat jumlahnya sudah cukup banyak, sudah angkanya mungkin sudah mendekati 100 sekarang ya yang hadir. Juga kami terima kasih kepada beberapa satker yang juga ikut hadir, karena memang Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa ini tentu akan mudah-mudahan menjadi role model bagi teman-teman dari satker lain dalam rangka membangun zona integritas menuju WBK ya. Slide bisa ditampilkan ya. Kita sangat bersyukur dan berbahagia sekali ya bahwa pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 21 Desember yang lalu, kita berhasil meraih wilayah bebas korupsi ya. Zona integritas dalam hal ini adalah wilayah bebas korupsi, dan
pada saat itu yang lebih membanggakan lagi adalah kita adalah satu-satunya dari TNI AU yang bisa lolos di sana. Jadi ya kalau kita mau sombong sedikit, kitalah juaranya gitu ya. Kalau kita pakai lagunya Marcel ya. Jadi apa yang bisa kita lihat dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, maka ada beberapa hal yang bagi para anggota di Esnawan untuk mulai memahami bagaimana kita melakukan berbagai proses ya, sehingga zona integritas ini bisa kita bangun. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Ini manajemen perubahan ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan sudah kita lakukan sebetulnya di tahun 2020, tapi sekarang tentu harus kita tingkatkan terus ya. Ini ada beberapa item, nanti akan dijelaskan oleh Kasubtim. Saya hanya memberikan beberapa clue saja di sini ya, bahwa kita sudah membangun tim kerja, kemudian juga sudah bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan kelengkapan dokumen untuk pembangunan zona integritas ini, dan tidak kalahnya adalah bagaimana melakukan pemantauan dan evaluasi. Dan ini memang diharapkan ada perubahan pola pikir maupun budaya kerja kita. Ini tidak mudah tentu saja karena memang semua ini harus disosialisasikan dan disosialisasikan terus. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah tim zona integritas di Rumah Sakit Esnawan Dr. Esnawan Antariksa yang sudah ditunjuk dan di SP-kan oleh Karumkit, di mana saya sebagai ketuanya dan Kolonel Ambar sebagai wakil ketuanya, dan di situ ada 6 subtim yang masing-masing diketuai oleh para kolonel kita, dan juga ada tim penilai internal yang diketuai oleh Kolonel Reni. Jadi kita betul-betul bekerja dalam sebuah tim yang sebetulnya sangat solid sekali. Slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat sasaran dari manajemen perubahan tadi yang subtim pertama itu, kita berharap kita bisa meningkatkan komitmen seluruh jajaran baik pimpinan maupun anggota rumah sakit dalam membangun zona integritas ini. Dan tadi kita harapkan ada perubahan pola pikir maupun budaya kerja. Slide selanjutnya. Berbagai program kerja tentu harus dilakukan dan sudah sebetulnya dilakukan dari sejak ketika kita akan meraih WBK di 2020, dan ini bisa dilihat di sini. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu, tapi intinya adalah bahwa di sini harus ada role model, ada agen perubahan, dan yang terpenting semua harus terlibat. Kalau kita nggak terlibat semuanya, tentu tidak mungkin perubahan bisa kita lakukan. Dan kalau kita ingin mencapai WBBM ya, wilayah birokrasi bersih melayani, tidak mungkin bisa tercapai kalau kita tidak semuanya terlibat. Slide selanjutnya. Lalu yang kedua ada subtim penataan tata laksana. Nah, ini akan lebih banyak bicara tentang SOP dan protap ya, dan bagaimana sekarang karena memang sudah eranya ya di kenapa itu nggak bisa 4.0 penerapan daripada e-office maupun e-government. Jadi semuanya Papa nggak ngapa-ngapain kan? Semua berbasis kepada aku tadi langsung klik linknya. Sekarang pas dimasukin di sini pakai itu nggak keluar. Untuk absensi melalui elektronik di kita yang dimanapun bisa melakukan absensi itu dan bisa diketahui posisinya ada di mana. Jadi kita betul-betul menerapkan ini, dan ini merupakan hal yang ingin dilakukan oleh subtim penataan laksana tentu. Nah, tidak lepas penting yang juga harus kita pahami adalah bahwa kita tidak boleh menutup diri, dan oleh karena itu harus ada keterbukaan terhadap publik. Jadi keterbukaan informasi harus kita buka, dan itu sekarang zamannya medsos, semua harus kita tampilkan, tidak hanya di papan pengumuman, banner dan lain-lain, tapi juga di medsos ya, baik itu di YouTube, di Instagram ya, di Facebook. Silakan juga kalau mau ke TikTok ya. Ya, slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Ya, ini adalah sasaran-sasaran, tapi intinya adalah kita kepada SOP kalau di penataan tata laksana, dan bagaimana mengimplementasikan e-office maupun e-government dalam berbagai bidang, baik itu untuk pemantauan kinerja, SDM maupun informasi publik. Dan keterbukaan informasi publik itu kita betul-betul harus ditunjukkan ya, dan memang ini harus dikawal. Jadi nanti bisa dilihat di berbagai medsos, di berbagai platform keberadaan dari Esnawan Antariksa ini dalam
komunikasi maupun berkontribusi terhadap publik ya, terhadap shareholder dan dalam hal ini terutama pasien. Slide selanjutnya. Ini adalah beberapa program kerja tadi terkait dengan itu tentu saja, dan ini sudah mulai kita jalankan, dan saya kira kita sudah makin banyak lagi sekarang ya, karena memang ini merupakan sebuah keharusan. Jadi sebuah keniscayaan yang harus kita jalankan. Slide selanjutnya. Yang ketiga adalah penataan sistem SDM aparatur. Nah, ini kita betul-betul harus melakukan perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal juga harus ditampilkan dengan baik semuanya. Demikian juga pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Dan memang penilaian kinerja harus juga dikedepankan. Slide selanjutnya. Slide. Ya, ini adalah sasaran-sasarannya yang intinya bermuara pada dua hal, yaitu terhadap analisa jabatan maupun evaluasi jabatan. Ya, ini semua anggota harus terpapar oleh dua hal ini. Slide selanjutnya. Slide. Ya, ini adalah program-program kerjanya yang terkait dengan penataan sistem SDM aparatur di Esnawan Antariksa ini. Slide selanjutnya. Yang keempat adalah subtim penguatan akuntabilitas kinerja. Ini adalah bagaimana kita bisa melakukan ya akuntabilitas itu terhadap kinerja yang ada untuk seluruh anggota. Dan memang dibutuhkan keterlibatan pimpinan dalam hal ini, dan memang sudah berjalan dengan selama ini, dan harus dikelola. Jadi memang pengelolaannya harus terpantau dan juga dilaporkan dan dievaluasi. Slide selanjutnya. Ini adalah bagaimana kita melakukan penguatan akuntabilitas ya, sasarannya, dan terus membangun sistem manajemen kinerja. Jadi kinerja ini memang harus dipolakan dalam sebuah sistem manajemen. Tidak mungkin ini dibuat terbuka begitu saja tanpa sebuah sistem yang jelas dan kuat. Slide selanjutnya. Nah, jadi adalah program-programnya tentu banyak hal ya nanti yang terkait dengan administrasi di rumah sakit, administrasi di manajemen juga di sini. Dan semuanya sudah sebetulnya merupakan pekerjaan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun, tinggal kita melakukan evaluasi apakah sudah sesuai dengan program kerja yang rencana program kerja yang sudah direncanakan. Slide selanjutnya. Nah, yang kelima ini adalah penguatan pengawasan. Nah, penguatan pengawasan inilah ya, pengawasan ini kan sifatnya sebetulnya lebih kepada pengawasan internal yang kita lakukan. Nah, pengawasan internal itu tentu di sini ada dua. Yang pertama adalah pengawasan yang dilakukan oleh para kepala unit di masing-masing tempat, maupun dalam hal ini di suprastrukturnya di rumah sakit ada yang disebut dengan SPI. Nah, disinilah kemudian apakah itu pengaduan masyarakat, apakah adanya penanganan terhadap benturan kepentingan, maupun yang sekarang sedang saya kira cukup hot ya di seluruh instansi, bagaimana whistleblowing system ya, jadi WBS ini ya, karena memang whistleblowing ini menjadi penting untuk menguatkan pengawasan, walaupun dalam beberapa hal mungkin dianggap sebagai kata-kata pengadu atau apa, tapi intinya yang terpenting adalah bahwa tanpa whistleblowing system maka kita tidak bisa melakukan penguatan pengawasan. Slide selanjutnya. Di sini ya, jadi pengawasannya ada yang pengawasan internal di masing-masing kepala unit maupun pengawasan oleh instansi struktural yaitu oleh SPI ya. Baik, slide selanjutnya. Slide. Ini adalah program-programnya cukup banyak ya, terutama yang dikelola oleh SPI. Ini bidangnya dari mulai pengamanan, logistik, renprogar ya, verifikasi, kemudian baik dalam hal keuangan maupun material. Slide selanjutnya. Dan yang terakhir ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini memang nanti akan terkait bagaimana kita melaksanakan standar pelayanan medis, ya, bagaimana standar keperawatan, protap, maupun review-review protap yang dilakukan, pelayanan yang dilakukan oleh farmasi, bahkan sampai di pelayanan yang paling garda depan, baik itu seperti parkir, security, dan lain-lain, itu tentu akan memerlukan peningkatan kualitas pelayanan publik di sini. Untuk apa? Untuk mencapai budaya pelayanan prima. Nah, inilah kita berharap sehingga nanti ketika dilakukan survei kepuasan pelayanan ya kepada para shareholder, itu kita bisa mendapatkan penilaian yang sangat memuaskan. Nah, ini yang kita harapkan karena shareholder tentu akan memberikan penilaian yang
jujur. Nah, kalau kita di intern tentu saja bisa saja kita asal bapak senang dan lain-lain, tapi para shareholder tentu akan menilai dengan jujur. Ini yang sangat penting kita pahami ya. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah sasaran-sasarannya baik ke standar pelayanan, perubahan budaya, pelayanan prima maupun terhadap penilaian kepuasan pelayanan ya. Slide selanjutnya. Ya, ini program-program yang sudah dibuat dan sebetulnya sudah berjalan seperti standar pelayanan minimum ya, ataupun baik standar pelayanan di bidang pelayanan pasien dan lain-lain, yang tentu SOP-nya sudah ada dan terus dilakukan revisi untuk SOP-SOP yang membutuhkan revisi. Tidak kalah pentingnya juga adalah sistem reward dan punishment, karena tanpa ada ini tentu semangat dalam bekerja juga bisa berkurang. Saya kira secara umum ini yang ingin saya sampaikan sebagai sebuah pengarahan tambahan untuk seluruh anggota yang mengikuti sosialisasi ini. Tentu nanti para Kasubdim akan menjelaskan lebih detail bagaimana pembangunan zona integritas menuju ya. Kita tentunya di sini menuju WBBM-nya nih ya, karena WBBM yang sedang kita target wilayah, birokrasi, bersih, dan melayani. Kalau wilayah bebas korupsi insya Allah sudah kita jalankan ya, tinggal kita bisa menuju kepada next level, yaitu wilayah, birokrasi, bebas, dan melayani. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Terima kasih Ketua Tim ZI yang telah memberikan penjelasan secara lengkap apa itu zona integritas. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Ketua Tim ZI tadi, terdapat 6 bab dalam zona integritas, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Apa saja hal itu akan dijelaskan secara lengkap oleh Kasubtim masing-masing. Yang pertama adalah oleh Kasubtim Manajemen Perubahan kepada Kolonel Kas NS Nelita Eskep Mkap, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kasubtim Manajemen Perubahan akan menyampaikan mungkin ringkasan daripada manajemen perubahan. Baik, Kang Elan, slide-nya. Manajemen perubahan, tujuan daripada manajemen perubahan itu adalah mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, mindset, budaya kerja atau kultur set, individu personil pada unit kerja yang dibangun. Jadi tujuannya itu merubah itu untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daripada zona integritas. Nah, target daripada manajemen perubahan itu adalah yang pertama meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK WBBM. Dulu kita ingat kita pernah menandatangani seluruh anggota fakta integritas ya, ada tanda tangan semua itu kalau kita sudah siap untuk berubah ya, siap untuk mengikuti WBK WBBM. Jadi kalau sudah kita ada komitmen, kemudian mudah-mudahan terjadi perubahan pola pikir, budaya kerja, unit kerja, dan diusulkan sebagai zona integritas. Nah, dengan adanya tadi sudah kita meningkatkan komitmen, terjadi perubahan, dan diharapkan juga dengan manajemen perubahan ini menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan adanya resistensi dari terhadap perubahan. Mudah-mudahan kalau di rumah sakit kita tidak ada yang menolak atau resistensi untuk suatu hal yang lebih baik. Kemudian lanjut slide selanjutnya. Adapun indikator daripada manajemen perubahan itu adalah yang pertama penyusunan tim kerja. Jadi sebelum seluruh kegiatan dimulai, dibikinlah tim kerja melalui rapat. Jadi harus ada rapat, ada uman, ada undangan, ada semua, ada sampai tanda tangan, itu sudah lengkap. Setelah tim kerja juga disusun dari orang-orang yang dilihat mempunyai kompetensi, ada kemauan,
Nah, setelah dibentuk tim kerja, kemudian disahkan ada SP-nya dari Karumkit, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rencana pembangunan zona integritas. Jadi ada rencana ini memasuki apa aja yang harus dikerjakan oleh semua tim dengan target-target yang harus dicapai. Nah, setelah ada rencana, kemudian itu dilakukan, ada pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas. Jadi pemantauan dan evaluasi ini berjalan, dievaluasi setiap 1 bulan sekali. Jadi ada tim penilai itu di sini Kolonel Kesreni. Selanjutnya ada perubahan pola pikir dan budaya kerja. Lanjut Pak Elan. Nah, untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja ini, yang pertama adalah pimpinan jadi role model dalam pembangunan ZI. Jadi seluruh anggota mungkin tidak akan mau berubah kalau pimpinannya sendiri tidak memberikan contoh yang sesuai dengan pembangunan ZI. Nah, kemudian ditetapkan juga agen perubahan. Jadi ada rapat lagi penentuan di setiap unit-unit itu ada agen perubahan. Jadi setelah SP agen perubahan, misalnya agen perubahan ini ditunjuk ada misalnya pimpinan dari suatu unit. Misalnya seperti di Watum ada Bu Trisni, kemudian di Medrek ada Mayor Nita. Jadi karena melihat kepimpinan yang harus menjadi role model. Nah, budaya kerja dan pola pikir sudah dibangun di lingkungan organisasi. Jadi dalam sehari-hari budaya kerja dan pola pikir itu dibangun secara terus-menerus. Jadi bisa dalam bentuk misalnya ada apel pagi kita diberikan disosialisasikan. Kemudian ada ceramah-ceramah di masjid juga disosialisasikan. Bagaimana kita bisa lebih berintegritas, bisa meningkat karena ini harus selalu diingatkan. Mungkin ada pelatihan tentang bagaimana service excellence misalnya. Jadi kegiatan atau mungkin salah satunya dengan Zoominar dengan keterbatasan kondisi saat ini dilakukan dengan cara Zoominar seperti saat ini. Sehingga seluruh anggota organisasi terlibat dalam pembangunan zona integritas. Lanjut slide-nya. Nah, jadi ini manajemen perubahan itu tadi banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk berubah, yaitu adanya kegiatan jam komandan, adanya ceramah agama, ceramah psikologi, kegiatan akreditasi. Tapi intinya mungkin kita saling mengingatkan bahwa kalau kita bisa berintegritas dengan baik, kita melakukan pekerjaan dengan ikhlas, ada satu yang mungkin kita tidak boleh lupa. Ada satu hal yang dicatat oleh yang di atas. Semua amal kebaikan kita itu dicatat, sehingga itulah salah satu pintu untuk kita menuju mungkin untuk ke surga ya. Mungkin dengan walaupun mungkin di satu sisi ada mungkin ketidakpuasan, tapi kita ingat dalam kita melakukan kebaikan, dalam kita melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk banyak orang, di situ amal kita akan dicatat oleh yang di atas. Mungkin tidak terlalu banyak dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Nelita. Baik, jadi yang disampaikan oleh Bu Nelita memang kita selalu harus berusaha berubah menjadi yang lebih baik. Antara lain, motivasi itu dilakukan dengan melalui Zoominar sosialisasi saat ini. Untuk kegiatan berikutnya yaitu paparan dari tim penata tata laksana, yaitu Kolonel Kes Dr. Kiki Maya Kartika, SP Pros. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada kesempatan kedua ini, kami dari Subtim Penataan Tata Laksana akan memberikan suatu penjabaran mengenai apa itu penataan tata laksana. Slide.
Penataan tata laksana di sini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK atau WBBM sesuai Permenpan RB nomor 10 tahun 2019. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah yaitu meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK dan WBBM. Yang kedua yaitu meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK, WBBM, dan meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK, WBBM. Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tata laksana, yaitu prosedur operasional tetap atau SOP kegiatan utama, ini yang menjadi kebutuhan pokok dalam setiap kita melaksanakan suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan, perlu adanya SOP, kemudian e-office, dan yang ketiga keterbukaan informasi publik. Next. Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tata laksana yaitu prosedur operasional tetap, kegiatan utama. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan seperti prosedur operasional tetap mengacu pada peta proses bisnis instansi. Di sini Esnawan sudah mempunyai yang telah sambil berjalan diterapkan mengenai peta proses bisnis RSAU Dr. Esnawan Antariksa yang tertuang dalam KEP KRSAU dan dasarnya adalah Perkasau dari Perkasau 172/12/2011. Kemudian prosedur operasional tetap telah ditetapkan atau telah diterapkan. Kita sudah mengacu dalam SOP kegiatan utama dan telah kita lakukan setelah kita terapkan dalam sehari-hari. Kemudian prosedur operasional tetap telah dievaluasi. Evaluasi ini berkala kita lakukan dari beberapa unit mengenai evaluasi SOP dan akan tertuang dalam suatu review SOP dan juga dilakukan tindak lanjut serta usulan perbaikan sesuai dengan perkembangan. Dokumentasi usulan perbaikan SOP juga selalu kita perbaiki ataupun kita usulkan untuk perbaikan, perbaruan sesuai juga dengan mengikuti perkembangan yang terjadi. Kemudian e-office, pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi, sistem kepegawaian berbasis sistem informasi, sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi. Intinya adalah pada sistem informasi atau penggunaan teknologi informasi. Kemudian keterbukaan informasi publik, pengukuran indikator dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu seperti kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang telah diterapkan, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Zona Integritas. Kemudian monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara berkala serta ada tindak lanjutnya. Next. Ini adalah bukti dokumen mengenai penataan tata laksana, di mana ada tab tentang penetapan peta proses bisnis, serta beberapa contoh dari SOP atau SPO kegiatan utama, serta adanya keputusan-keputusan tentang penetapan SOP maupun prospek dan lain sebagainya. Next. Nah, ini adalah yang utama mengenai sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi. Zaman now, kita harus menggunakan mau tidak mau adalah perkembangan e-office. SIM RS telah diterapkan di Esnawan.
mulai dari registrasi perjanjian pasien, registrasi online, registrasi secara langsung, kemudian adanya ERM rawat jalan, juga penunjangan, radiologi, admission, rawat inap, sampai dengan kasir, semuanya harus terconnecting atau terkonek. Aplikasi back office ada di sini, kita mempunyai aplikasi jasa dokter, kemudian juga telah diterapkannya BLU, sistem BLU di Rumah Sakit Esnawan Antariksa. Kita mempunyai beberapa aplikasi BLU yang telah kita terapkan dan kita laksanakan. Kemudian juga ada aplikasi penata laksanaan, baik aplikasi keuangan, pergundangan, e-procurement, LPSE, dan sebagainya. Bridging dengan sistem lain juga sudah kita mulai, yaitu aplikasi registrasi dan mutu, aplikasi bed management, aplikasi e-claim dan mutu, serta kita lihat dari alur sistem secara keseluruhan, di mana e-office ini dari SIM atau sistem informasi manajemen rumah sakit itu terintegrasi secara keseluruhan dari pendaftaran, kemudian sampai pasien mendapatkan tindakan dan juga obat, pasien pulang, kemudian alurnya sampai juga ke PMKP atau mutu, baik aplikasi mutu, farmasi, PPI atau gizi, dan semua aplikasi yang terkait di dalamnya. Saat ini tantangan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Dr. Esnawan Antariksa adalah mengenai penggunaan teknologi informasi dan juga inovasi. Perlunya dukungan yang lebih, terutama untuk kelancaran dalam proses penggunaan teknologi informasi, sehingga akan berjalan lancar, seperti penggunaan e-performance atau e-sakit. Kemudian SI SDMK rumah sakit bisa terintegrasi dengan penilaian kinerja SDM, serta aplikasi personel juga bisa terintegrasi sekaligus dengan penilaian kinerja. Kemudian untuk e-absensi yang tadinya kita memakai fingerprint, kita sudah on progress akan menggunakan sistem informasi yang lebih baik lagi, atau yang sistem informasi aplikasi yang di atas dari fingerprint, yaitu kemungkinan yang memakai GPS prosesnya dan sebagainya. Ini sedang kita akan mulai terapkan, sehingga kita untuk fingerprint kita akan tidak gunakan lagi setelah aplikasi yang baru ini kita terapkan. Mungkin demikian dari tim penataan tata laksana. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih Dr. Maya. Kita tahu bersama ya bahwa di RSEA sudah lengkap, terdapat SPO, kemudian teknologi informasi sudah didukung penuh oleh Karungkit, termasuk informasi, keterbukaan informasi publik. Namun itu semua tidak akan berarti kalau tidak diimplementasikan. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh staf RSEA untuk bersama-sama mengaplikasikan baik SPO, teknologi informasi yang sudah dibangun, dan keterbukaan informasi. Karena sebaik apapun aplikasi yang ada, kalau tidak dilaksanakan atau tidak diaplikasikan, tidak akan berarti apa-apa. Untuk berikutnya adalah dari tim penataan manajemen SDM yang akan disampaikan oleh Kolonel Kes Dr. Kiki Puji Widodo, SPKG. Kami persilakan. Terima kasih waktunya dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Izinkan kami untuk memaparkan tentang penataan SDM. Jadi pembangunan untuk manajemen SDM. Lanjut. Slide-nya lanjut. Jadi lanjut lagi, Pak. Satu lagi. Ya, penataan sistem manajemen SDM itu kami mempunyai tujuan adalah meningkatkan kualitas implementasi sistem manajemen SDM yang terwujud agar terwujud profesionalisme
SDM. Sasarannya adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di unit kerja UPK. Kemudian indikatornya tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua ada 6, yaitu tentang perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan, kemudian implementasinya pengembangan pegawai yang berbasis kompetensi, kemudian pengukuran kinerja pegawai, kebijakan pola mutasi internal, serta penegakan disiplin dan sistem informasi kepegawaian. Lanjut. Slide-nya lanjut. Nah, yang pertama adalah perencanaan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jadi dalam membentuk perencanaan mana jobnya berapa, orangnya yang kebutuhannya berapa, itu semuanya sudah dihitung dengan beban kerja. Jadi beban kerja, kalau di jabatan itu disesuaikan dengan beban kerja masing-masing. Kalau di ruangan, misalnya dokter, itu sudah ada hitungannya satu hari jam kerja, misalnya jam 7 sampai dengan jam 15 itu kira-kira bisa pegang berapa pasien kalau di klinik, kemudian kalau perawat di ruangan juga masing-masing sudah ada hitungannya masing-masing. Nomenklatur jabatan, jadi masing-masing juga sudah ada hitungannya. Jadi itu nanti kebutuhan kotak-kotaknya disesuaikan dengan seperti itu pada saat membuat perencanaan kebutuhan. Itu dilakukan pada saat mengajukan validasi organisasi. Dan itu sudah kita lakukan. Lanjut. Kemudian lanjut, enggak nampak. Jadi itu untuk pengambilan rekrutmen murni juga dilakukan hal yang sama, disesuaikan dengan pola kebutuhan yang ada. Kemudian hal itu juga selalu dilakukan tiap tahunnya ada evaluasi. Jadi ada monitoring dan evaluasi seseorang sudah sesuai apa belum dengan penempatan pada job ini. Kalau belum sesuai atau memang sudah sangat berpengalaman, mungkin perlu dinaikkan dengan jabatan yang lebih luas, lebih besar atau lebih tinggi. Lanjut. Kemudian pola mutasi internal. Pola mutasi internal itu sifatnya adalah TOA, TOD, terutama untuk kalau di tentara barangkali kita sudah sangat lazim ya itu dilakukan. Untuk PNS juga memang juga lazim di lingkungan TNI AU dilakukan pola mutasi internal. Jadi dari Angkatan Udara juga mempunyai standar yang memang dilakukan. Kemudian juga secara berkala setiap tahun juga itu sudah ada untuk penetapan kinerja secara individu. Barangkali mungkin malah tiap satu semester selalu dilakukan. Untuk reward juga sudah kita lakukan, seperti misalnya TOA, TOD untuk menempati jabatan yang lebih tinggi, kalau mereka tidak mempunyai permasalahan apapun dalam dinasnya dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya rasa itu. Lanjut. Kemudian penegakan aturan disiplin, kode etik, perilaku. Saya riset di sini juga di Rumah Sakit Esnawan sudah bagus sekali, semuanya sudah berjalan. Memang ada tambahan dari booklet tentang kode etik, dari komite medik, komite keperawatan maupun keteknisian medis itu sudah mempunyai kode etik sendiri. Kemudian di TNI AU dalam implementasinya juga sudah dilakukan. Kalau di TNI itu sendiri kan harus sesuai dengan PUDD dan peraturan
dinas dalam, seperti seragamnya apa, masuk jam berapa, apel bagaimana, itu kan salah satu dari penegakan disiplin secara militer. Kalau secara dari kompetensi, misalnya di ruang jaga, kan ada jadwal-jadwal ruang jaga, shift sore, shift siang, atau shift malam, itu semua kan sudah dilakukan. Kemudian untuk yang terakhir adalah sistem informasi kepegawaian. Kita sudah mempunyai sistem informasi kepegawaian yang bagus. Jadi sebetulnya semua orang itu sudah bisa mengakses, walaupun kadang secara manual harus bertanya ke ini. Tapi kalau ke bagian Urpes, kalau sistem informasi itu mau digital, juga kita bisa misalnya, saya membutuhkan RH, itu kan otomatis data semua sudah keluar. Dan data-data yang lain, pendukung yang lain itu juga di masing-masing komite itu sudah ada. Jadi kalau kayak saya, STR habis akhir tahun, itu di awal tahun sudah ada alarm dari komite medik. Dok, itu sudah harus di tahun ini harus ada untuk perpanjangan. Nah, saya rasa sistem informasi itu sudah berjalan. Hal-hal yang belum bagus, mungkin perlu adanya upgrade atau pengembangan, saya rasa bisa dilakukan bersama-sama. Lanjut, saya kira hanya itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa mendukung untuk terciptanya WPK dan WPPM di Rumah Sakit Esnawan Antariksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Dr. Puji. Masih ada 3 pembicara lagi. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Di partisipan masih 84. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Kolonel Kes Dr. Arhadian SPCP. Kami persilakan. Terima kasih, moderator. Kolonel Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam kesempatan ini, sosialisasi zona integrasi kepada para anggota zona integritas ya, zona integritas kepada seluruh anggota Rumah Sakit Esnawan Antariksa. Sebelum kami masuk ke sedikit materi, bahwa ini saya sebenarnya mengulang. Pertama adalah mensosialisasikan apa sih ini zona integritas dan isinya. Kemudian harapannya adalah mengajak seluruh para anggota, ya. Dan terakhir adalah mengimplementasikannya. Dan ini yang tidak mudah untuk mengimplementasikan. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan Ketua tadi, pertama, ini adalah peran serta seluruh komponen yang ada di rumah sakit, mulai dari pucuk pimpinan sampai seluruh anggota, lapis demi lapis sampai ke lapis demi lapis. Saya tidak mengatakan lapis ke bawah ya, lapis demi lapis, tapi unsur pucuk pimpinan dan seluruhnya itu punya peranan dalam proses ini. Yang ketiga, apa sih itu yang namanya zona integritas dan makanan apa, ada integritas, ada akreditasi dan lain sebagainya. Jadi mudah dipahami adalah ujungnya adalah pelayanan kita sebagai rumah sakit yang akan melayani paripurna pada pasien, ya, keselamatan pasien, ya. Di samping itu ada masalah yang berkaitan dengan manajemen dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita mengibaratkan integritas dengan akreditasi itu seperti lingkaran yang nanti ada irisannya.
Dan irisan itu yang berkaitan dengan yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan sedikit dengan pelayanan pada pelayanan publik ya pada akreditasi. Jadi kami harapkan tidak bingung ya, kok semakin banyak semakin ke sini banyak sekali ada akreditasi, ada integritas dan sebagainya. Ini semua untuk dalam rangka pelayanan kita sebagai rumah sakit untuk melayani yang paripurna. Demikian. Baik, kita masuk ke materi para anggota. Sebetulnya ada 3 di dalam zona kami, yaitu pada pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik, yaitu standar pelayanan, kemudian yang kedua nanti adalah budaya pelayanan prima, dan yang ketiga adalah penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Yang pertama adalah kebijakan standar pelayanan. Dalam hal ini karakteristik kita yaitu sebuah institusi yang di bidang kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dan ini sudah terwadai semua, standar kita sudah punya ya. Sejak kita melakukan akreditasi dan kita sudah terakreditasi dengan paripurna. SPO kita sudah lengkap dari awal dan kita sekarang sedang juga selalu merevisinya ya. Tetapi yang perlu selama evaluasi ini adalah bukan SPO-nya yang sudah ada, kemudian tetapi yang lebih penting adalah itu implementasinya. Implementasi dari di lapangan yang sering kita melupakan dan itu tidak mudah. Nah, itulah yang saya katakan pertama tadi bahwa peran dari seluruh anggota rumah sakit diperlukan. Dalam hal ini berkaitan dengan ini, yang berkaitan dengan standar pelayanan ya. Ini saya rangkum ini di pertama yang tadi. Itu sangat erat sekali irisannya dengan yang berkaitan dengan akreditasi. Ya. Jadi nanti harapan kami ya, baik itu unit, anggota, kemudian para pejabat di Pokja akreditasi, kemudian para asesor internal, kemudian para ketua komite, semua bekerja bahu-membahu untuk implementasi dari SPO yang sudah kita buat selama ini. Jadi tidak ada artinya ketika SPO itu jadi dan oke, tetapi kita kenyataannya di lapangan itu hanya sebagai hiasan di lemari kamar akreditasi. Tidak. Itu harus diimplementasikan tiap hari, tiap saat sepanjang rumah sakit ini masih ada. Ini penekanan dari kami ya. Jadi harapan nanti perlu diketahui bahwa berkaitan dengan pandemi ini, sementara proses akreditasi ya, atau verifikasi di hold ya. Tetapi kita sudah sepakat bahwa sungguh pun demikian, seperti itu. Sungguh pun demikian, ya, ruhnya proses akreditasi tetap jalan, walaupun tanpa ada verifikasi ataupun verifikasi dari KAS. Ya, nanti rencananya kita dengan untuk itu ke depan per 3 bulan kita akan kita rencanakan akan ada sesi seperti ini. Semua melaporkan apa yang telah kita lakukan selama 3 bulan dari mulai unit ataupun komite, apa yang telah kita lakukan dan kita paparkan secara terbuka. Jadi tidak ada yang tertutup ya. Jadi itulah bagian dari kerja kita yang implementasi kita di bagian standar pelayanan. Baik, slide berikutnya. Ya, perbaikan dan lain sebagainya sudah pasti kita lakukan, terutama pada masa-masa pandemi ya. SPO itu kita sesuaikan ya, baik di lapangan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemenkes dan sebagainya, kita akan sudah kita lakukan dan seminggu dan terus SOP itu akan dinamik ya, perlu diketahui akan terus kita revisi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan
kondisi di lapangan. Slide. Baik, yang poin kedua adalah budaya pelayanan prima, penerapan budaya pelayanan prima. Dalam hal ini, pertama adalah adanya pelatihan dan sosialisasi. Saya kira kita sudah telah melaksanakannya. Seperti ini sekarang kan juga bagian dari pelatihan, sosialisasi, ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu dari bidang diklat juga melakukan, ya. Karena tidak mungkin ilmu atau pengetahuan hanya kita simpan sendiri dari tim-tim Pokja ataupun bagian-bagian yang mempunyai pengetahuan tentang ini akan senantiasa selalu memberikan suatu waktu untuk proses pelatihan untuk seluruh anggota. Jadi ini untuk bagian diklat dan pelatihan, mohon untuk terus bekerja, merencanakan berkala proses-proses pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit kita ini. Berikutnya, slide. Ya. Kemudian masalah informasi pelayanan diakses melalui berbagai media. Jadi seperti yang telah disebutkan beberapa ketua tim yang lain, bahwa salah satu peran yang penting di zona integritas ini adalah peranan dari IT, ya. Peranan dari IT yang akan berkembang dan akan menjadi punya peranan yang cukup penting ke depan. Segala sesuatu bisa diakses melalui media sosial, dan ini rumah sakit kita telah memfasilitasinya. Ada Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya, termasuk pendaftaran secara online dan sebagainya. Ya, sekarang kita dengan sistem informasi rumah sakit, rawat jalan, rawat inap, ya, sistem informasi online tahunan, online untuk COVID, ya, terutama pada masa pandemi, ini sudah tersedia semua. Artinya, oke lah untuk masalah IT kita, untuk media sosial kita, informasi ke dalam maupun keluar yang berbasis dari IT, kita sudah mengakomodir semuanya. Slide. Ya. Nah, kalau seperti ini, saya kira para anggota sudah tahu, ya. Ini memang bagian dari yang sesuatu yang harus kita laksanakan, ya. Tapi harapnya tutup sanksinya. Kita bicara reward-nya. Jadi marilah kita bekerja dengan hati, lebih-lebih sekarang lagi puasa. Jadi ketika kita bicara dengan hati, kita tutup sanksinya. Karena kita yang kerjakan itu pertama adalah, kalau kita Muslim, kan berdasarkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala sesuatu dengan kita kerjakan karena ibadah, ya, akan insya Allah akan melahirkan kinerja yang baik, ya. Jadi sanksi itu tutup aja sementara, ya. Jadi kita bicara yang baik-baik aja, enjoy bekerja bersama tim kecil, tim besar, terus struktur ke bawah, ke atas, dan sebagainya. Itu ya. Berikutnya, ya. Dan ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dengan sistem informasi rumah sakit yang terus kita akan bergerak menuju ke paripurnaan. Ini sudah nggak bisa ditawar-tawar, ya. Di rumah sakit manapun juga sistem informasi ini sudah menjadi kebutuhan. Slide. Dan berikutnya adalah layanan unggulan. Perlu diketahui, inilah layanan unggulan kita, ya, yang disebutkan dan kita cukup kita banggakan. Ada ruang kateterisasi jantung kita sudah punya, kemudian hemodialisa, ya, kemudian medical check up, kemudian ruang VIP dan VVIP pun kita ada. Jadi ini layanan-layanan unggulan dari kita yang terus ke depan
akan terus kita update, kita perbaiki untuk menuju kesempurnaan. Slide. Ya. Survei kepuasan pasien juga sudah kita lakukan, ya. Jadi maka dari itu para anggota dalam melaksanakan tugas baik-baiklah, karena dunia ini sudah sangat terbuka sekali. Kalau dulu pasien kecewa, dia untuk menyampaikan aja susah sekali untuk memberikan surat kepada rumah sakit. Sekarang ada orang yang kecewa, 5 menit berikutnya orang yang ada di Papua sudah tahu kekecewaan dia terhadap sebuah unit atau institusi yang merasa dia mengecewakan dia. Itulah makanya kita harus berhati-hati, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan kesehatan, karena zamannya dunia informasi yang begitu luar biasa sekali. Dan ini kita sudah punya semua, ya, baik yang konvensional, banner pengaduan, formulir pengaduan, maupun melalui sosial. Jadi semua bisa mengakses, ya. Dan kita sudah menggunakan tunggawa kita untuk mengawai ini semua. Saya kira demikian para anggota, apa yang bisa saya sampaikan dari peningkatan pelayanan publik. Semoga dapat bermanfaat sosialisasi pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rahadian yang menyampaikan, ya, mengingatkan kembali mari kita bekerja dengan hati dan bersama-sama mengimplementasikan semua regulasi-regulasi yang sudah kita miliki. Untuk selanjutnya, adalah peningkatan akuntabilitas kinerja yang akan langsung disampaikan oleh RSAA sendiri, yaitu Letkol-Kes Dr. Iwayan Sumandiasa, SPOK MIPOI. Silakan. Terima kasih. Yang terhormat KRSAU Dr. Resnawan Antariksa, yang saya hormati Katim Zona Integritas, moderator, para senior, serta rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Jadi siang ini kami mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan tentang kriteria keempat zona integritas, yaitu penguatan akuntabilitas kinerja. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara nomor 10 tahun 2019. Kita akan coba uraikan dalam 3 bagian. Next. Yang pertama adalah pengertian dan target yang akan dicapai. Kemudian yang kedua adalah indikator pencapaian program. Yang ketiga adalah data pendukung. Next. Jadi untuk pengertian dan target yang akan dicapai, jadi akuntabilitas sendiri merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Jadi sering kita mendengar istilah akuntabilitas, akuntabel gitu. Itu merupakan suatu istilah untuk menunjukkan pertanggungjawaban. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian target yang ingin dicapai ada 2, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Next. Kemudian indikator pencapaian program. Ini ada 2 secara garis besar, kemudian dijabarkan menjadi 11 item. Ini tidak terlalu jelas kelihatan dari slide-nya. Next. Yang pertama adalah keterlibatan pimpinan. Jadi diharapkan pada saat penyusunan perencanaan, pimpinan unit terlibat secara langsung. Kemudian yang kedua adalah
pimpinan juga terlibat pada penyusunan penetapan kinerja. Kemudian yang ketiga adalah pimpinan memantau pencapaian kinerja. Nanti di sana akan dijelaskan lagi di slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja. Jadi yang diharapkan dari sini adalah data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Next. Yang pertama adalah untuk pengelolaan akuntabilitas kinerja. Ini ada 8 item, yaitu yang pertama adalah unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan. Dan ini menurut saya, ini sudah ada semua, dan organisasi TNI termasuk organisasi yang sangat teratur. Kemudian dokumen perencanaan telah berorientasi kepada hasil. Jadi masing-masing unit, misalnya melaksanakan kegiatan, itu tentunya sudah menetapkan hasilnya. Contohnya, poliklinik misalnya. Jadi tahun ini melaksanakan pelayanan untuk rawat jalan, misalnya untuk 100 pasien per minggu misalnya. Mungkin target berikutnya, tahun berikutnya 120, itu jelas sudah ada hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART. Jadi SMART yang dimaksud di sini oleh peraturan menteri ini adalah S-nya itu adalah spesifik, jadi sifatnya khusus. Terus kemudian M-nya adalah measurable, dapat dihitung. Kemudian A-nya itu adalah achievable, jadi bisa diterima. Kemudian R-nya itu adalah relevan, jadi sesuai dengan tugas dari masing-masing unit. Kemudian T-nya adalah time bound, jadi ada batas waktunya untuk mencapai pelaksanaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah unit kerja menyusun laporan secara tepat waktu. Ini biasanya kalau di rumah sakit militer diharapkan laporan sudah terkirim pada tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian untuk yang nomor 5, pelaporan memberikan informasi tentang kinerja. Kemudian yang ke-6, ada upaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani kinerja. Jadi ini sudah beririsan dengan Pokja yang sebelumnya, subtim yang sebelumnya. Jadi masing-masing SDM akan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya untuk menangani kinerja. Kemudian yang ke-7, unit kerja membangun sistem informasi kinerja. Ini mungkin terkait dengan SIM-RS, salah satunya. Kemudian yang terakhir adalah unit kerja telah memiliki ukuran kinerja sampai dengan individu. Jadi masing-masing individu sudah terukur bagaimana dia melaksanakan kinerja, apakah berhasil apa tidak, akuntabel apa tidak. Next. Yang terakhir yang kami ingin sampaikan adalah data pendukung. Jadi biar kita mendapatkan gambaran bahwa kalau keterlibatan pimpinan, jadi termasuk juga pimpinan masing-masing unit. Jadi pada saat penyusunan program, ini biasanya kita laksanakan pada 1 atau 2 bulan sebelum akhir tahun, itu ada dokumentasi berupa undangan, kemudian absensi, notulen, bagaimana masing-masing unit ini menyusun program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Dan rapat ini dilaksanakan secara teratur dan berkala. Next. Kemudian untuk pengelolaan akuntabilitas kinerja, ini dokumen perencanaan. Jadi mungkin rekan-rekan juga, karena ini BLU dan tidak semua rumah sakit TNI AU BLU, ini perlu kita ketahui bersama. Jadi Rumah Sakit Esnawan mempunyai rencana bisnis strategis yang disusun setiap 4 tahun. 5 tahun, ulangi, 5 tahun. Kemudian ada RBA, rencana bisnis anggaran. Ini disusun tiap tahun. Kemudian untuk rumah sakit Kemhan atau TNI sendiri, kita punya rencana kerja atau rencana program kerja. Kemudian dokumen perencanaan harus berorientasi hasil. Ini ditunjukkan di dokumen ini. Jadi semua ada hasil atau target yang ingin dicapai. Kemudian indikator kinerja ini menggunakan kriteria SMART. Ini ditunjukkan oleh dokumen yang ada, yang ditunjukkan, yang bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian.
Nanti akan dijelaskan lagi pada slide berikutnya. Next. Nah, ini contohnya. Jadi ada indikator kinerja utama, ada indikator kinerja tambahan. Dan ini kalau istilah BPJS-nya bridging dengan BLU sebenarnya. Jadi ada indikator kinerja utama. Yang pertama adalah waktu tanggap pelayanan dokter di IGD. Itu kurang dari 5 menit dan tercapai 100%, baik pada semester 1 maupun semester 2. Kemudian yang kedua, waktu tunggu rawat jalan. Ini harus kurang dari atau sama dengan 60 menit dan dapat tercapai 100% pada semester 1 maupun semester 2. Kemudian yang ketiga adalah indeks kepuasan pasien, rawat jalan maupun rawat inap. Masing-masing harus lebih dari 80%, baik pada semester 1 maupun semester 2. Kemudian rasio PNBP terhadap beban operasional sebesar 65% pada semester 1 dan meningkat 70% pada semester 2. Kemudian yang kedua, modernisasi pengelolaan BLU atau penerapan BIOS dapat terisi 100% pada semester 1 maupun semester 2. Next. Kemudian untuk indikator kerja tambahan, kinerja tambahan, laporan waktu tunggu di instalasi farmasi itu diharapkan kurang dari 60 menit pada obat jadi dan kurang dari 90 menit pada obat racikan. Kemudian laporan kehadiran personil RSAU Dr. Resnawan Antariksa setiap bulan ini selalu menjadi laporan di awal bulan. Penyelesaian laporan layanan dan keuangan bulanan diharapkan maksimal H+10 pada bulan berikutnya. Next. Ini adalah laporan yang keempat, yaitu unit kerja menyusun laporan tepat waktu. Jadi maksimal H+10 pada bulan berikutnya. Kemudian pelaporan memberikan gambaran kinerja, itu sudah tampil pada dokumen yang ada. Jadi pelaporan lakib maupun laporan evaluasi, terdapat bahasan mengenai capaian kinerja. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas SDM, itu dilaksanakan diklat secara internal maupun secara eksternal, secara profesi maupun kegiatan yang lain. Next. Kemudian yang ketujuh, unit kerja membangun sistem informasi kinerja. Jadi dalam laporan evaluasi menjelaskan tentang informasi capaian kinerja, layanan, dan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah unit kerja telah memiliki ukuran kinerja sampai dengan level individu. Jadi ini dilaksanakan beririsan dengan penilaian kinerja. Jadi atau penilaian apa yang tadi yang disampaikan oleh channel kami Dr. Puji tadi. Baik, saya rasa itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Wayan. Prinsipnya adalah kami mengingatkan kembali adanya indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan. Data tersebut bisa kami dapatkan adalah jika unit-unit yang terkait mengisi data tentang indikator-indikator yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, mengingatkan kembali bahwa perlunya kerjasama untuk dari tim-tim yang terkait atau dari unit-unit yang staf-staf yang terkait untuk dapat mengisi data-data tersebut. Sebelum terlupakan, karena ada nanti jadwal tanya jawab, jika ada pertanyaan mohon dapat disampaikan di chat room, dituliskan saja di sana. Untuk yang terakhir, ini adalah dari penasihat ZI, dari KSPI ya. Yang terakhir penutup, semangat, yaitu penguatan pengawasan oleh Kolonel Ari Hermawan SKM SMMM. Kami silakan. Terima kasih moderator. Yang terhormat Karungkit, yang saya hormati Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, yang saya hormati moderator, para senior dan rekan-rekan semua serta sosialisasi dan implementasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju BPK dan BPPM RSAU Dr. Resnawan Antariksa.
Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan subtim penguatan pengawasan yang seharusnya saya ini bukan subtim yang ke-5. Tapi karena dibilang ada moderator tadi adalah gongnya, udah gong, bukan gong, kenong. Ini memang kalau zona pembangunan zona integritas untuk penguatan pengawasan ini, untuk penguatan pengawasan ini mau mengambil nilai 15% sendiri dari 60% total penilaian komponen pengungkit. Tadi disampaikan bahwasanya komponen zona pembangunan zona integritas ini ada 2 komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Dan ini zona untuk pembagiannya tadi mungkin saya refresh izin moderator, itu untuk penilaiannya yang 60 komponen pengungkit itu sekarang ada perubahan di Permen Pan RB nomor 10 tahun 2016, bahwasanya manajemen perubahan itu dulunya 5 sekarang 8. Penataan laksanaan dulunya 5 sekarang 7. Penataan sistem manajemen SDM 10 tetap, penguatan akuntabilitas kinerja 10 tetap, penguatan pengawasan tetap 15, yang turun penguatan kualitas pelayanan publik itu menjadi 10%. Nah, ini saya mau penguatan pengawasan mengambil 15% sendiri dari 60%. Sini saya sampaikan bahwa penguatan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Adapun target yang dicapai atau sasaran yang dicapai pada penguatan pengawasan ini, yang pertama adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara. Yang keempat adalah menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Di sini jelas bahwa penguatan kita bertujuan membangun pembangunan zona integritas ini. Yang pertama adalah WBK, yaitu wilayah bebas korupsi, dan WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Di sini mainnya adalah sebenarnya dengan birokrasi yang bersih dan melayani, maka diharapkan pelayanan publik ini akan menjadi meningkat. Lanjut. Di penguatan pengawasan ini ada 5 sub bahasan. Yang pertama yaitu pengendalian gratifikasi. Yang kedua adalah penerapan SPIP. Yang ketiga adalah pengaduan masyarakat. Yang keempat whistleblowing system atau WBS, itu istilahnya semprit, ada pelanggaran kita nyemprit. Nah, itu whistleblower namanya. Kemudian penanganan, kelima terakhir penanganan benturan kepentingan. Lanjut. Nah, yang pertama pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini meliputi bahwasanya instansi kita sudah melakukan public campaign terhadap gratifikasi. Kita sudah melakukan public campaign gratifikasi, kemudian kita dengan melakukan pemasangan banner, nah ini pengendalian gratifikasi ini pengukuran indikatornya ada 2, yaitu unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi. Yang kedua, unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. Nah, di sini kegiatan kita adalah kita melakukan kegiatan public campaign, kemudian memasang banner, poster, dan spanduk. Itu adalah untuk menjawab yang pertama, yaitu memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi. Yang kedua, unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. Di sini untuk mengimplementasikan ini, pasti kita akan membuat suatu SOP, pedoman, maupun siapa tim yang bergerak di sini. Kita juga sudah membentuk, mempunyai CAP tentang pedoman gratifikasi, berdasarkan keputusan Karungkit, kemudian membentukkan tim pengendali gratifikasi, dan juga melakukan laporan MONEF tim TPG atau tim pengendali gratifikasi sebagai bukti bahwa kita mengimplementasikan pengendalian gratifikasi ini. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatannya, public campaign yang kita laksanakan. Ini sudah kita laksanakan secara periodik, kemudian kita memasang banner, baik di pintu masuk, maupun banner-banner, maupun stiker, kemudian cap pedoman gratifikasi, kita lakukan juga laporan TPG-nya, dan cap tim TPG-nya. Lanjut. Berikutnya, yang kedua adalah penerapan sistem
sistem pengawasan internal pemerintah. Pengukuran indikator yang dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti yang pertama, unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian. Unit kerja telah melakukan penilaian resiko atas unit kerja. Ketiga, unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi, dan unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait. Ini kegiatan yang telah dilaksanakan adalah dalam rangka untuk memenuhi indikator tadi adalah satu, menerbitkan keputusan tentang SPP itu sendiri. Kemudian CAP SPP ini tentang pedoman penyelenggaraan SPP di RSU 209 Tariksa berdasarkan CAP Karungkit. Kemudian membentukkan tim Satgas SPIP, siapa yang membidangi pengendalian ini. Kemudian internalisasi atau sosialisasi SPIP yang kita sudah laksanakan di tahun 2020. Kemudian kita akan dilaksanakan sendiri untuk penilaian SPP ini, sosialisasi SPP ini. Kemudian berikutnya adalah identifikasi peta resiko, di mana di sistem ini kita harus bisa mengendalikan program-program kita di mana risiko yang bisa terjadi menghambat tercapainya pencapaian tujuan tersebut. Di sini kita harus membuat peta risikonya, melakukan mitigasinya, dan memberikan skor. Kemudian laporan monitoring dan pengawasan SPP. Kebetulan di sini penerapan SPP ini merupakan penilaian tersendiri. Tadi disampaikan oleh Ketua Tim Peningkatan Pelayanan Publik, kita ada akreditasi, ada zona integritas, dan ini satu lagi ada SPIP. SPIP ini domainnya adalah, nanti penilaiannya adalah BPKP. Nanti ada sendiri, selain zona integritas ini BPKP akan melakukan penilaian tentang maturitas SPIP. Kalau ini adalah maturitas SPIP. Jadi SPP-nya ada di level 1 sampai 5. Tadi awal akreditasi kan domainnya dari KARS, dengan zona integritas ini dari Menpan RB. Lanjut. Kegiatan penerapan SPIP ini diantaranya tadi sampaikan tetap menerbitkan keputusan penyelenggaraan SPIP, laporan pengawasan SPIP, ini identifikasi peta resiko yang kita identifikasikan dari unit kerjanya, itunya apa, resikonya kecil atau berat atau sedang, kemudian dinilaikan skor, nanti akan jadi ada warna-warna, merah, hijau, ataupun merah, kuning maupun hijau. Selanjutnya nanti kegiatan internalisasi sosialisasi sudah pernah kita laksanakan, yang tahun 2021 ini akan kita laksanakan kembali. Lanjut. Berikutnya yang ketiga adalah pengaduan masyarakat atau DUMAS. Yang ini DUMAS ini pengukuran indikator yang dilakukan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat. Unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat. Unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. Yang keempat, unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. Kalau kita melihat implementasi kebijakan, berarti kita harus membuat kebijakannya dahulu. Di sini kita sudah menerbitkan keputusan tentang pengaduan masyarakat, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara alur penampungannya, penanganannya, dan penyelesaiannya. Kemudian juga kita membentuk sprint, membentuk atau menunjuk anggota untuk sebagai penyelesai pengaduan masyarakat. Kemudian membuat laporan MONEF tentang pengaduan masyarakat sebagai bentuk dari implementasi pengaduan masyarakat. Yang keempat adalah laporan tindak lanjut MONEF. Lanjut. Ini adalah bukti kegiatan penanganan pengaduan masyarakat. Di sini kita sudah mempunyai alur pengaduan masyarakat. Ini ada tertera di yang manual, secara manual di kotak saran atau pengaduan. Kemudian ada inovasi saran dan pengaduan yang ada di web. Kemudian ada ini bentuk form sarannya maupun pengaduan apabila masyarakat yang ketidakpuasan terhadap pelayanan di rumah sakit. Kemudian alur pengaduannya seperti ini penyelesaiannya sehingga pelapor mengetahui sampai di mana penanganannya. Kami juga memasang petugas pengaduan masyarakat yang siap melayani. Kemudian ini bukti laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan pengaduan masyarakat buat pedomannya, dan laporan monitoring dari pengaduan masyarakat tadi. Lanjut.
Yang keempat adalah whistleblowing system. Whistleblowing system ini adalah pengukuran indikator yang mengacu pada unit kerja telah menerapkan whistleblowing system. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistleblowing system. Dan unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistleblowing system. Nah, ini kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan menerbitkan CAP pedoman WBS, membuat aplikasi WBS, melakukan internalisasi atau sosialisasi WBS kepada anggota sendiri, karena whistleblower bisa dari orang dalam maupun dari orang luar, sehingga kita tata caranya kita sampaikan. Kemudian juga siapa tim yang bertindak sebagai Satgas WBS ini, memberi pelayanan penanganan WBS ini juga kita bentuk, melakukan laporan MONEF tentang WBS. Lanjut. Berikut adalah kegiatan dari WBS. Ini aplikasi yang telah kita susun, jenis-jenis pengaduannya ada di situ. Jadi anggota bisa langsung masuk ke web RSAU Dokter Antariksa, di situ ada dashboardnya WBS, tinggal klik nanti akan masukkan. Namun namanya juga peniup peluit, istilahnya kan gambar juga peluit whistleblowing, itu kita harus masuk akun dulu, meskipun tidak akan kita blow up siapa yang ada tata cara di situ. Tidak akan kita sampaikan identitas dari pengadu. Di sini juga sudah berfungsi karena ada beberapa 3 kegiatan, ada 3 yang menggunakan ini, ada yang secara dengan identitas yang jelas kita tindak lanjuti dan selesai. Namun ada juga yang sifatnya pengaduan. Setelah kita lakukan komunikasi, kita jawab, kita berbalas, tidak dijawab. Mengadukan seseorang, namun tidak dengan identitas yang jelas. Sehingga setelah kita tanyakan dalam beberapa bulan tidak menjawab, kita nyatakan selesai, dianggap sebagai hoax. Lanjut. Nah, ini kata yang terakhir adalah penanganan benturan kepentingan. Penanganan benturan kepentingan ini indikator dengan mengacu pada kondisi waktu unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan. Unit kerja telah mengimplementasikan benturan kepentingan. 4. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. Dan kelima adalah unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. Di sini untuk mengimplementasikan itu semua kita telah menerbitkan CAP pedoman benturan kepentingan, kemudian melakukan identifikasi benturan kepentingan terkait apa kita pelayanan di sini, baik mulai dari pelayanan, kemudian juga administrasi, pengadaan, dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di rumah sakit. Selanjutnya dilakukan internalisasi atau sosialisasi benturan kepentingan, kemudian buat pernyataan pejabat akan bebas benturan kepentingan berupa surat pernyataan ditangani oleh pejabat-pejabat yang di sini mempunyai kemungkinan akan sangat besar persentase untuk terjadi konflik of interest. Kemudian melakukan laporan MONEF dan lanjut penanganan benturan kepentingan sebagai bukti bahwa kita melaksanakan penanganan benturan kepentingan ini secara terperiodik. Lanjut. Nah, ini kegiatan baik internalisasi berupa benturan kepentingannya, pedomannya, identifikasi yang kita laksanakan, ada di mana tempatnya, di mana ya pejabatnya mungkin akan terdampak, akan terkena benturan kepentingan ini. Dan ini bentuk surat pernyataannya dari pejabat yang sudah melakukan hubungan dengan pihak ketiga maupun dengan masyarakat dalam sendiri. Kemudian laporan hasil evaluasi benturan kepentingan juga kita lakukan secara periodik di sini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Izin untuk sesi terakhir dari subtim penguatan pengawasan. Semoga subtim ini bisa membantu dalam kita meraih WBPM setelah kita mendapatkan WPK beberapa waktu yang lalu. Terima kasih moderator, kami waktu serahkan. Terima kasih Kolonel Ari. Acara berikutnya adalah diskusi. Apakah sudah ada yang bertanya? Penanganan pengungkit hasil
hasil, komponen hasil. Baik, sambil nunggu, ada yang kemungkinan bertanya, silahkan menuliskan di room chat. Akan disampaikan untuk komponen hasil kembali oleh Kolonel Ari. Saya persilahkan. Terima kasih, saya on air lagi, izin moderator, izin ketua. Dari pembangunan zona integritas ini ada dua komponen yang kita bangun. Yang pertama adalah komponen pengungkit, yang kedua adalah komponen hasil. Komponen pengungkit tadi kita bekerja dalam rangka untuk menuju komponen hasil. Komponen pengungkit yang ditetapkan dari pedoman, tata cara, aturan-aturan, kemudian petugas-petugas yang menanganin itu kita implementasikan untuk menuju komponen hasil. Dari 60% tadi, komponen hasil ini mencakup 40% sendiri. Ya, lanjut. Slide. Lanjut. Nah, komponen hasil ini ada dua, yaitu komponen yang pertama pemerintah yang bersih dan bebas KKN itu 20% sendiri. Ini meliputi nilai survei persepsi korupsi. Ini berupa survei eksternal yang dilakukan oleh kita, kemudian kita berikan pada pengunjung kita maupun kepada rekanan maupun outsourcing yang ada di kita. Itu nilainya adalah 15%, dari 20% dan 15%. Kemudian persentase TLHP, internal dan eksternal, itu 5%. Internal di sini adalah dari SPI, yang eksternal dari BPK, Irjen Kemhan, maupun Irjen TNI dan Dirjen TNI AU. Yang berikutnya adalah komponen hasil yang kedua adalah nilai persepsi kualitas pelayanan atau survei eksternal juga ini dari kita yang laksanakan kepada pengunjung kita. Ini 20% juga. Lanjut. Nah, ini kondisi nilai komponen hasil kita yang waktu kita meraih WBK. Namun untuk yang baru ini kita sudah adakan survei dan data sudah masuk, nanti akan segera kita share. Ini hasil yang kita peroleh ini akan kita tampilkan kepada website kita, di mana bisa diakses oleh publik. Yang pertama adalah pemerintahan bebas KKN. Ini dari 20%, dari 20 nilai 20 kita sudah 90%. Jadi kalau di total nilainya ini sekitar 18. Ya 19,21, 96%. Ini terdiri dari survei indeks persepsi korupsi, itu nilainya kita 94,75%, dengan indeksnya 3,75% dari maksimal 4. 0 sampai 4 kita 3,79. Kemudian nilai pencapaiannya dari 15% tadi kita sudah 14,21. Dan kalau dari syarat kelulusan untuk WBM, kami buka dulu. Syarat untuk WBM untuk survei IPK ini 13,50. Jadi kita alhamdulillah sudah ini, namun hasil dari semester 1 tahun 2020. Yang semester 2 sudah masuk dan sedang dianalisa, nanti segera disampaikan. Kemudian untuk penyelesaian TLHP yang saya sampaikan tadi, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan itu kita sudah 100%, jadi nilainya 5. Lalu 5 ditambah 14,21 sehingga nilai untuk pemerintah yang bebas KKN ini 19,21 dari minimal 18,50. Jadi alhamdulillah kita sudah juga masuk dengan nilai yang kemarin, namun kita sudah akan perbaiki lagi dengan survei yang berikutnya. Yang terakhir adalah survei indeks pelayanan masyarakat. Ini nilainya 87% kita dari semester ini, kalau ini tahun 2020. Ini datanya. Ini kita 3,49 dari 4, nilai maksimal 4. Sedangkan pencapaiannya dari total nilai 20 kita 17,45. Namun di sini untuk
untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik daripada masyarakat ini minimal harus 18. Kita baru 17,45. Mudah-mudahan di survei kita yang semester 2 ini kita bisa tingkatkan menjadi 18. Karena persyaratannya meskipun kita 85 secara overall, namun masing-masing bagian sudah ada aturan-aturannya. Ya di sini adalah harus 18. Nanti ini belum kita analisa, sehingga mudah-mudahan mencapai target. Kemudian juga kami ingatkan untuk masing-masing komponen pengungkit itu masing-masing nilainya harus 75%. Masing-masing adalah minimal adalah 75%. Kalau 75% ditambah dengan yang komponen hasil yang 40 kan sudah masuk. Tapi untuk masing-masing komponen pengungkit tadi minimal harus 75% masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk penyampaian komponen hasil. Semoga hasil survei berikutnya menjadi lebih baik sehingga bisa menambah untuk pencapaian BBM RSAU antariksa yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Ari. Kita sama-sama optimis ya, pasti bisa untuk mencapai nilai yang lebih tinggi dibanding sebelumnya pastinya. Saya lihat kembali belum ada di room chat, masih kosong. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Atau sudah mulai sibuk memasak? Jadi tidak bertanya? Atau sibuk tidur sore? Baik, saya beri kesempatan, saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada, berarti tidak ada yang bertanya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih. Sudah, mudah-mudahan sudah cukup jelas dan paham, kemudian sama-sama berkomitmen untuk mengimplementasikan segala sesuatunya dalam pelayanan kepada pasien yang ada di rumah sakit tercinta kita RSAU Dr. Esnawan Antariksa. Mohon izin Bu. Ya, silakan. Berkenan kami bertanya. Ya, monggo. Untuk survei indeks pelayanan pasien itu diukur dari kepada siapa ini Bu Pilastri ya kayaknya suaranya siap, ya. Siap Ibu. Ya, ke siapa tim siapa nih? Ke Pak Ari mungkin izin Bu yang terakhir tadi. Aman, pertanyaannya ke Pak Ari. Ya, ke penasehat. Penasehat. Pertanyaan kemanapun ke Pak Ari juga. Ada jawab boleh. Bisa dituliskan di chat room? Saya tulis dulu Bu izin. Langsung aja. Langsung? Siap. Terkait survei indeks pelayanan pasien itu apakah mengacu kepada kepuasan pasien atau seperti apa Pak Ari? Kalau mengacu kepada kepuasan pasien, untuk kita mengambil indeks pelayanan pasien itu apakah melalui seperti kalau pasien pulang diberikan kertas untuk masukan-masukan terhadap kepuasan pelayanan selama di rumah sakit atau bagaimana? Termasuk juga rawat jalannya izin. Baik. Ya, saja. Mungkin saya perjelas Bu Pilastri pertanyaannya terkait dengan responden untuk pemberian kuesioner kepuasan pasien ya. Ya, Pak Ari tadi kan menyampaikan bahwa ada indeks pelayanan pasien. Apakah itu mengacu kepada kepuasan pelayanan pasien selama dirawat, baik rawat inap ataupun rawat jalan? Nah, untuk menilai itu apakah ada responden yang dimunculkan dari pasien pada saat pasien selesai menerima pelayanan? Karena sampai saat ini dari pihak kita itu belum berjalan izin. Baik, baik. Terima kasih. Sudah jelas Pak Ari? Siap. Silakan menambahkan respondennya apa pasien yang sedang dirawat. Terima kasih Bu Pilastri. Jadi dalam metode penelitian atau survei ini kita mengadakan dengan metode random sampling. Kita ambil semua, kita lihat pasien kita dalam sebulan, kemudian kita ambil berdasarkan rumus yang berlaku. Di sini kita mengambil seluruh
pasien yang mau terwakili. Misalkan ada saat itu yang rawat jalan, ya ada rawat jalan, ada rawat inap, mau yang pulang, kita serahkan ke humas dalam hari ini. Namun kita sudah kita berikan petunjuk atau sosialisasikan kepada siapa saja respondennya yang mengikuti ini. Namun semua diharapkan terwakili karena dia dari data yang ada yang sudah masuk, alhamdulillah semua terwakili, dan penghitungannya ini kenapa bisa menjadi indeks tadi itu ada perhitungannya yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB, memang beda ya mungkin yang sama yang dengan yang dibuat humas, jadi kita membuat lagi beda dengan yang sudah ada di humas itu surveinya, dan cenderung lebih baik pelayanan tadi lebih kecenderung untuk ke bebas korupsi dan birokrasinya, apakah ada hal-hal yang membuat pelayanan menjadi terganggu. Itu yang saya sampaikan, Bu Leslie, ada diskusikan lagi? Siap, terima kasih Pak. Mungkin ke depannya kalau memang kita sudah ada patokan untuk peningkatan pelayanan pasien, mungkin kami pun di depan bisa melihat apa indikatornya supaya dan siapa yang ditunjuk untuk mengumpulkan itu, supaya nanti kalau misalnya ada pasien komplain, karena kebanyakan kan selama ini komplainnya selalu datangnya ke jaminan izin, sehingga kan bisa arahkan untuk bisa diakumulasi dan menjadi penilaian ke depannya terhadap pelayanan yang kita berikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Lesti sarannya, nanti akan untuk survei berikutnya kita perbaiki lagi, kita akan lebih libatkan lagi seluruh bagian. Terima kasih Bu Lestri. Siap, selamat siang Pak. Baik, terima kasih. Adakah yang ingin bertanya selanjutnya atau yang ingin didiskusikan atau masukan saran bagi tim ZI? Pesertanya masih 84, alhamdulillah. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ini narasumbernya masih lengkap di sini, sedang menunggu pertanyaan. Apakah ada? Monggo, siapa yang ingin berdiskusi? Tidak ada? Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, akan kami tutup. Namun setelah sosialisasi melalui Zoominar kali ini, nanti akan ada lanjutan sosialis berikutnya yang akan disampaikan oleh KSPI, namun di luar daripada Zoominar hari ini. Jadi jangan ditinggalkan link Zoom-nya. Saya akan membacakan kesimpulan pada saat ini, ya, hasil daripada Zoominar atau sosialisasi terkait dengan zona integritas, bahwa zona integritas itu bukan merupakan penilaian hal yang baru terhadap pelayanan yang kita lakukan, namun bagian dari pelayanan yang kita lakukan. Jadi bukan merupakan beban tambahan sebenarnya, jika kita sudah melakukan implementasi sesuai dengan regulasi, sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Apalagi kita sudah terakreditasi paripurna, jika semuanya itu sudah kita implementasikan, kita dokumentasikan dengan baik, pastinya untuk melakukan penilaian zona integritas ini kita tidak akan mengalami banyak kendala. Kemudian yang pasti adalah tujuan daripada sosialisasi ini, kami ingin menyampaikan bahwa zona integritas ini penilaiannya bukan pekerjaan daripada tim zona integritas itu sendiri, namun keterlibatan dari semua jajaran yang ada di RSAU Dr. Esnawan Antariksa. Baik itu mulai dari implementasi maupun evaluasi nantinya. Jadi mohon kerjasamanya dalam melakukan semua daripada implementasi-implementasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Perbedaannya dengan akreditasi hanya dari penilainya saja. Kalau penilainya dari akreditasi adalah mengacu kepada
Menteri Kesehatan, namun pada saat zona integritas mengacu pada Menpan RB. Itu saja. Namun semuanya yang dinilai adalah terkait pelayanan yang kita berikan kepada pasien. Itu saja dari moderator, dari tim ZI. Saya berharap semoga semuanya kita sama-sama bahu-membahu, bekerja sama untuk meningkatkan atau untuk menuju wilayah bebas bersih, wilayah birokrasi bersih melayani. Pastinya kita bisa meraih hal itu pada tahun ini, yaitu tahun 2001.